Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Wulandari dari Fakultas Akuntansi. Di sini saya mau presentasi mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pengenalan dasar. Apa itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Di sini kita jelaskan bahwa PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu merupakan buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari buku EYD. Kapan PUEBI mulai dijadikan pedoman penyempurnaan EYD? Itu mulai dianggap sebagai pedoman penyempurnaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Di sini ada perbedaan antara EYD dan PUEBI, yaitu kalau di EYD itu contoh ejaannya A, I, U, E, O. Belum terdapat aturan mengenai huruf tebal. Tidak terdapat peraturan bahwa unsur julukan harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan PUEBI yaitu contoh ejaannya I, AU, EI, OI. Diberlakukan aturan penggunaan huruf tebal. Diberlakukannya aturan bahwa unsur julukan wajib menggunakan huruf kapital. Di sini terdapat penulisan ejaan yang diatur dalam PUEBI. Di antaranya yaitu pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan abjad. Persukuan yaitu pemisahan suku kata, penulisan huruf besar, penulisan huruf miring, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, gabungan kata, penulisan angka dan lambang bilangan, lambang bilang, penempatan tanda baca atau punktuasi. Di sini penggunaan huruf kapital pada PUEBI yaitu huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Kedua, huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Huruf pertama pada kata gantiku, mu, dan nya sebagai kata ganti Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital, dirangkai dengan tanda hubung minus. Jika tidak diikuti oleh nama orang atau nama wilayah, nama gelar jabatan, dan pangkat itu harus ditulis dengan huruf kecil. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga, dan ketatanegaraan, serta nama dokumentasi resmi. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti sapaan. Penulisan huruf dalam PUEBI. Di sini huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan, dalam tulisan tangan atau ketikan. Kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Penulisan
Pencipta PUEBI. Kita mengenal kata dasar, kata turunan, atau kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu-satunya yang berdiri sendiri, sedangkan kata turunan, imbuhan, atau awalan, sisipan, atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Kalau gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran ini ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan saja. Contoh: dididik atau tidak baku, dan dididik atau baku. Disuruh ini tidak baku, dan sedangkan disuruh tapi digabung itu baku. Dikesampingkan dengan tulisan di spasi kesampingkan itu tidak baku, sedangkan dikesampingkan dengan tulisan dikesampingkannya itu digabung itu berarti baku. Penulisan unsur serapan dalam PUEBI Part 1 berdasarkan taraf. Integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar, yaitu pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti resuve, shuttlecock. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaan asingnya diubah seperlunya hingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Penulisan unsur serapan dalam PUEBI Part 2 yaitu penyerapan salah, meliputi resiko, sistem, teknik, teknologi, metode, frekuensi, praktek. Sedangkan untuk unsur penyerapan benar meliputi risiko, sistem, teknik, teknologi, metode, frekuensi, dan praktik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.